Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al-Husna, Masjid Agung Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Selamat pagi kaum muslim mendengar setia radio Dais. Alhamdulillah, pagi hari ini Senin, komunitas bersuara hadir untuk Anda yang insya Allah sampai pukul 11 nanti akan menemani aktivitas Anda dengan segudang informasi tentang UMKM gitu ya. Karena setiap hari Senin kita bekerja sama dengan teman-teman disabilitas, UMKM, bahkan dari beberapa komunitas juga yang akan siaran di Radio Dais. Kali ini hadir bersama UMKM Merangkul. Di studio sudah ada narasumber yaitu Barno, owner dari K-May Jus 22. Untuk Anda yang nanti masih penasaran tentang pembahasan kita, karena kita akan bahas tentang hidup sehat berawal dari healthy drink gitu ya. Jadi yang masih penasaran healthy drink versi dari Barno apa sih? Karena Barno ini banyak sekali usahanya, tapi paling laris, paling yang rekomen, yang paling dinanti itu minuman-minuman kesehatan dari Barno sendiri. Nah, ini semua dibikin sendiri tanpa bahan pengawet dan pastinya sudah banyak yang order. Kita bakal ngobrol dulu sama Mbak Retno. Healthy drink dari Mbak Retno ini apa sih sebenarnya? Ataukah semuanya hanya dari minuman-minuman kesehatan, atau ada minuman-minuman yang dibutuhkan untuk segala macam usia? Karena yang sejatinya healthy drink itu dibutuhkan dari usia anak-anak sampai dewasa, bahkan lansia pasti butuh yang namanya healthy drink. Kita sapa dulu Mbak Retno. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Retno. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Eva dan kru Radio Dais yang sudah berkenan mengundang saya untuk on air di sini ya dengan tema komunitas bersuara. Okay. Perkenalkan, saya Retno, owner K-May Jus. Untuk rumah produksi saya di rumah sendiri ya Kak Eva ya. Oke. Rumah produksi di Ngalian, yang warga Ngalian mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan K-May Jus. Wah, boleh sombong dikit nih. Terus untuk saya ada juga outlet di kampus UIN ya, di food courtnya kampus UIN Wali Songo, ini kampus 3-nya. Silahkan, di situ kita buka dari Senin sampai Jumat, dari pagi banget jam 7 sampai jam 13-an lah. Oke, sampai jam 1 siang gitu ya. Iya, itu masih ready semua ya. Kalau misalnya sampai sore ya ada, tapi ya udah, mungkin karena ini ya saking ramenya ya. Gitu Kak Eva. Jadi healthy drink kali ini memang buat kita hidupnya lebih sehat, karena berawal dari healthy drink hidupnya berasa lebih sehat. Nah, healthy drink sendiri ini semua diproduksi sama Barno ya? Iya. Oke, kalau sehari sudah banyak orderan itu bisa sampai berapa botol Mbak? Kalau saya tuh kan banyak varian dan kebetulan masih ini sih benar-benar saya produksi sendiri bersama satu teman yang bisa bantuin gitu. Jadi nggak begitu maksimal 100 botol lah. 100 botol. Ya, untuk beberapa varian. Untuk kalau misalnya ada order yang lebih dari itu, biasanya saya stoknya di freezer, tapi jangan lebih dari 3 hari. Untuk masa simpannya. Cuman karena kadang konsumennya itu jauh, mereka itu belinya sampai jauhnya tuh sampai luar kota loh. Luar kota itu dia di Ungaran, Kendal kayak gitu, dia belinya langsung banyak, terus stok sampai dia stoknya bisa berbulan-bulan. Itu pun katanya udah masih oke aja, nggak berubah rasa, nggak berubah warna. Aku sendiri malah takut ya, dia yang trial ya sampai berbulan-bulan gitu. Oke, jadi banyak varian di healthy drinknya K-May Jus ini. Banyak variannya, semuanya dari buah atau sayuran, atau ada yang di mix? Jadi gini Kak Eva, saya tuh suka yang inovasi ya, modelnya suka inovasi. Jadi sebenarnya produk saya, boleh cerita historinya nggak sih? Boleh silakan. Ini healthy drink ini kenapa, ada sejarah apa sih ternyata ini Barno punya filosofinya tercetus juga K-May Jus, atau mungkin pernah ngalamin apa gitu Mbak? Iya.
Ada ya. Waduh. Ada sebenarnya. Ini saya cerita cuma di Dais loh ya. Waduh. Tapi didengerin di Kendal, di Demak Wah, ya. Iya ya. Gini, healthy drink itu apa sih? Sebenarnya minuman yang memberi manfaat bagi kesehatan tubuh, baik dalam hal hidrasi, nutrisi maupun pencegahan penyakit ya. Jadi awalnya kondisi badan saya itu nggak baik-baik saja. Emang kondisi orang beda-beda ya. Itu saya alami sejak kecil. Dari kecil tuh keluar masuk rumah sakit sampai telat masuk sekolah gara-gara emang kondisinya tidak baik-baik saja. Terus setelah mulai sekolah itu agak membaik sih. Dan setelah tahu ternyata kata dokter itu saya jangan sampai kayak gampang sensi di tenggorokan gitu ya, radang, jangan sampai makan atau minum yang bikin panas dalam kayak gitu. Jadi emang sensi banget setelah minum es apa pedes yang parah gitu, minum minuman yang tidak biasanya gitu langsung meriang kayak tipes gitu loh. Jadi emang sensitif banget ya. Dari situlah saya awal mula terciptanya jus gitu. Dari situ saya kerja itu bawa minum sendiri, bikinan sendiri, bekal sendiri kayak gitu sampai teman-teman pada gini, wah ini nih mau ini ya biar cepet kaya katanya. Kerja sambil bawa pesanan gitu ya. Gak, sebelumnya kan dapat jatah makan atau nggak pernah jajan sembarangan kayak gitu. Emang itu karena apa? Biar saya itu nggak gampang sakit gitu loh. Menjaga kesehatannya lebih biar terjamin. Saya itu tetap nggak pernah. Sebenarnya kalau jiwa saya kerja itu ya jangan sampai izin karena sakit kan gitu, demi menjaga. Dan akhirnya teman-teman tempat kerja kenapa tidak saya berbagi sehat. Akhirnya seperti itu. Berawal dari diri sendiri lalu muncul perhatian, kasih sayang buat teman-teman, nyobain untuk healthy drinknya ini. Kombinasi dari buah sayuran juga. Dan ternyata banyak yang minat, banyak yang order sampai sekarang. Iya, akhirnya malah resign jadi resign dari pekerjaan utama lalu tukang jus, bangun jus gitu. Ternyata bisa ya kalau mau serius dan menekuni sampai sekarang. Dari Mbak Retno sendiri dari sudah keasikan ya. Dari side job malah jadi pekerjaan utama. Dan ternyata sekarang menikmati waktunya untuk bisa berbagi sehatnya melalui jus. Iya benar. Dan variannya itu mungkin ada yang nggak biasa ya. Jus itu rata-rata buah, dan saya ada mix jus sayur juga. Terus empon-empon yang biasa orang kan jamuan gitu ya, kunyit asam dan sebagainya. Kalau saya tuh empon-empon mix buah. Jadi itu berawal juga dari ada historinya juga Kak Eva. Gimana historinya? Kok bisa nih rempah-rempah dibikin jadi jus? Iya, dari COVID itu kan banyak yang ini ya imunnya biarpun kuat, kadang dia takut kan. Kita mencegah juga. Ada yang udah sakit batuk nggak sembuh-sembuh. Itu semua trialnya aku sendiri ya. Karena kita yang daya tahannya rentan gitu ya. Terus akhirnya aku menciptakanlah namanya empon-empon mix buah. Empon-empon mix buah. Iya, itu nanti bisa dilihat di IG-nya Kimai Juice ya. Kimai Juice 22 itu ada gambar-gambarnya. Dan itu alhamdulillah yang batuk kronis aja alhamdulillah bisa sehat kembali. Oke. Dikasih bocoran sedikit nih Mbak Retno, jus apa aja sih yang biasa digunakan atau dipilih sama Mbak Retno? Karena mungkin dari buah itu sendiri ternyata efeknya atau manfaatnya luar biasa loh untuk mereka yang hanya sekedar beli jus ditambah susu tambah gula. Tapi kalau dari Mbak Retno, buah ini bisa jadi sarana untuk pengobatan gitu. Iya, gini. Jadi saya itu juga dari pengalaman otodidak dan emang dari literasi juga ya. Saya nggak hanya asal-asalan mix buahnya atau asal-asalan bikin jusnya, dan harus punya banyak referensi juga. Apa sih yang nggak boleh di mix? Pasti ada sisi apa namanya yang efek samping. Pasti ada efek samping kalau
misalnya mix buah atau sayur yang tidak sesuai. Jadi benar-benar harus punya literasi, jangan menyerah. Biarpun kita nggak dokter ya, nggak harus dokter ya, ini tapi tetap harus punya banyak literasi sampai browsing kayak gitu ya Kak Eva ya. Jadi mix buah yang buat mengobati asam urat, kolesterol, ada yang buat ini glow up biar glowing. Bisa ya, ada ya. Wah, para bunda nih yang lagi nyimak harus nih tahu nih Kime Juice ada produk unggulan buat glowing. Ada varian buat ini juga buat healthy cendol kayak gitu. Kita kan ada kayak minuman-minuman yang disukai kekinian, tapi saya juga inovasi sendiri untuk yang versi sehatnya. Itu best seller. Dan alhamdulillah banget dari anak kecil sampai orang tua, bahkan orang tua ini ada nih konsumenku yang selalu nanyain, itu namanya ucin. UHT cinco gula aren. Waduh. Jadi itu tak bikinnya saya versi sehat gitu loh, cendol versi sehat. Ternyata peminatnya malah banyak banget dari anak kecil sampai orang tua. Nah, kalau buah-buahnya biasanya Kime Juice produksinya di buah apa aja nih? Yang sering jambu. Tapi jambunya yang nggak biasa ya, maksudnya jambu-jambu pilihan. Kayak saya udah bisa membaca nih jambu yang enak sama nggak kayak gitu. Jadinya karena saking lamanya ya Mbak Eva ya. Jadi jus jambu yang orang-orang biasanya wah baunya nggak enak, wah rasanya nggak enak, tapi begitu orang mencobanya, loh kok ini beda kayak gitu. Dan yang jambunya yang merah atau jambu putih? Yang merah, jambu biji merah, jambu-jambu itu banyak variannya sebenarnya ya, jenis-jenis jambunya. Terus dan kental. Dan yang konsumen saya rata-rata itu milihnya atau request no sugar atau less sugar. Jadi bisa di custom ya, request gulanya atau bahkan nggak pakai gula jambunya. Iya, itu aja mereka udah kok enak ya nggak pakai gula kayak gitu. Emang harus benar-benar fresh ya, buahnya yang fresh. Yang sering jambu, alpukat juga. Kadang orang beli kok pahit nggak sih? Takut seringnya pahit apa? Kayak yang busuk nggak sih kayak gitu ya. Harus benar-benar diperhatikan buahnya tadi ya. Terus untuk yang sering lagi jus yang sayur yang paling diminati itu pokcoy. Rasanya gimana gitu? Sayurnya yang dibikin jus atau ada kombinasi sama sayur yang lain, jadi rasanya tuh nggak hambar, nggak rasa daun. Ada mixnya buah juga. Yang biasanya menetralisir itu buah nanas sama lemon. Ya, jadi mereka tuh yang bahkan yang nggak suka sama sayur pun jadi suka. Biasanya makan mie ayam kan ada sayur dikit-dikit tuh. Ada sawinya. Iya. Kalau kelupaan request mereka aja rela ngambilin karena benar-benar nggak suka kan. Terus aku coba ini, dia nggak tahu ya itu pokcoy dan seledri. Dan mereka suka, malah ketagihan dan beli. Rasanya pedes, sengir-sengir gimana gitu nggak sih? Ada sengir-sengirnya sama sekali. Enak. Pernah belum sih? Belum sih, baru buahnya aja. Ya nanti dicoba ya. Jadi pokoknya seledri, terus ada tambahan buah apa? Jadi berasanya tuh nggak full sayuran. Menetralisir itu buahnya nanas sama lemon ya. Dan jadi rasanya nggak dominan itu, cuman tetap sehat ya karena kita diperhatikan air, kualitas airnya diperhatikan, jangan sampai ada yang tambahan apapun. Saya itu selalu pakainya kalau misalnya pengen manis, kalau nggak gula by request, kalau nggak gula gula yang branded itu ya, atau ini madu by request, itu aja, nggak ada yang susu atau apapun, nggak. Jadi untuk Kime Juice memang produksi jusnya semuanya tanpa gula tambahan, tapi bisa di custom juga kalau misalnya pengen sedikit manis, sedikit less sugar, rata-rata less sugar, ya tetap ada manisnya walaupun sedikit gitu. Terus itu ada tambahan-tambahan lain nggak sih? Gula, madu, atau mungkin ada yang tambahin susu dong? Enggak.
Aku kalau ditambahin gula ya oke. Madu bagus juga, tapi tetap madu yang bener madu ya, jangan yang lain. Karena kan kita tujuannya buat sehat ya. Kalau susu aku no. Biarpun misalnya by request aku nggak ada stok kayak gitu misalnya. Kan kadang susu kental manis apa-apa, bukan menjelekan, cuman kayaknya mix itu tidak sesuai untuk produk jus gitu, buah gitu ya. Buah ya, yang malah menghilangkan rasa alami buahnya atau sayurnya kayak gitu Kak Eva. Kalau anak-anak biasanya suka order di jus yang rasa apa ini? Wah, sejauh ini pengalamannya jus sayur pun pada suka loh. Ada loh videonya di IG juga. Jus wortel aja anak-anak suka. Terus jus pokcoy juga doyan mereka kan. Padahal mereka nggak tahu itu sayuran mentah yang di jus. Tapi mereka aku suka bilangnya gitu. Kadang manisnya dari bukan gula tapi yang tadi di mix nanas apa juga alami kan, jadinya aman. Jadi mereka alhamdulillah buat ibu-ibu nih yang anak-anaknya anti sayur coba deh, gak mau makan sayur. Jadi ada salah satu alternatif cara ya, memasukkan sayur ke tubuhnya dengan minum jus. Karena gitu. kita nggak mungkin ya makan sayur yang langsung banyak, karena jus itu benar-benar kental, membutuhkan berkilo sayur untuk bikin ambil sari-sarinya ya. Waduh, gitu. Kalau butuh bahan banyak untuk harganya apakah juga menguras kantong kita? Karena untuk sayur-sayur pilihan atau buah-buah pilihan dari Kemeju sendiri yang diproduksi, yang digunakan pastinya juga nggak sedikit gitu loh. Nanti kita akan ngobrol lagi. Untuk pendengar siaran radio DAIS masih penasaran Kemeju, bisa aja cek di Instagramnya. Siaran bareng UMKM Merangkul di komunitas bersuara sampai pukul 11 nanti kaum muslim bersama Eva. Jadi jangan ganti frekuensinya, cek juga siarannya lewat aplikasi DAIS Play dan radio streaming di www.dais1079fm.com. Kita akan kembali menyapa Anda setelah beberapa seling lagu berikut. Tetap di 107,9 Radio DAIS, terdepan dalam dakwah dan nada. 107,9 Radio DAIS, terdepan dalam dakwah dan nada. Kembali lagi kaum muslim di kesempatan pagi hari ini. Setiap Senin ada program komunitas bersuara, nggak boleh ketinggalan. Untuk kalian yang lagi santai juga bisa nonton di Facebooknya DAIS MAJT, atau Eva lagi juga live nih di TikTok. Jadi untuk kalian yang masih penasaran juga, cek di frekuensinya 107,9 aplikasi DAIS Play dan radio streaming di www.dais1079fm.com. Masih bekerja sama dengan UMKM Merangkul. Ini UMKM apa nih ya, biasanya di Ngalian. Iya. Nah, dan tersebar di Kota Semarang, per Korwil ada. Jadi untuk kalian masih penasaran, cek aja di websitenya atau di Instagramnya. Yang masih bingung dengan apa sih UMKM Merangkul, pasti banyak kegiatan juga. Atau UMKM yang ingin bergabung, langsung cek aja di Instagramnya. Ngobrolin bersama Mbak Retno tentang healthy drink yang ternyata itu banyak variannya, nggak hanya jus. Nah, ini ternyata Mbak Retno juga ada pengalaman yang menghasilkan atau melahirkan produk Kemejusnya tadi berdasarkan dari pengalaman pribadi, dan ternyata bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Yang awalnya jadi job site ya, sekarang malah jadi pekerjaan utama, karena ternyata bisa menekuni melaksanakannya itu dengan sepenuh hati gitu. Banyak manfaat yang bisa diberikan, ditularkan oleh orang-orang terdekatnya, dan ternyata banyak yang minat juga, bahkan sampai sekarang banyak yang order. Jadi jangan menutup sebelah mata ya. Jualan jus aja kok bisa sampai resign, ternyata bisa menangkap peluang-peluang itu dari mulai bikin sendiri, mengemas produknya, itu juga semuanya diajarkan di UMKM Merangkul. Bahkan bimbingannya ataupun untuk bisa menjadikan produk itu punya sertifikat halal ya, punya izin usahanya juga, semuanya dikawal penuh sama UMKM Merangkul. Jadi masih penasaran, cek aja Instagramnya untuk UMKM Merangkul. Yang masih menyimak dan ingin bertanya tentang healthy drink dari Kemejus ini, bisa telepon di Radio DAIS 0246746352 atau di 082133670000 untuk WhatsAppnya dikirim langsung sekarang. Mbak Retno, healthy drink versi dari Kemejus selain jus sendiri apa sih? Selain jus, produk selain jus apa? Nah, tadi ada dari teh, dari
produk-produk yang ternyata itu minuman kesehatan yang kita singkirkan loh ketika kita lagi pesan makan lagi. Benar. Ternyata ini juga bisa dinikmati untuk pengganti obat-obat yang lain, bisa Iya, jadi pengobatan tersendiri. Oh iya benar banget Mbak Eva. Untuk minuman dan minuman itu sebenarnya bagus kan. Yang salah itu mungkin karena kandungannya yang tidak sesuai atau yang seharusnya tidak layak dikonsumsi oleh manusia kayak gitu ya Mbak Eva ya. Apa aja? Kayak tambahan zat-zat yang kimia atau pengawet atau yang over dari dosis yang seharusnya kayak gitu. Kayak misalnya gula itu nggak masalah kalau misalnya dia sesuai dengan sehari itu harus berapa gram sih, itu yang lebih tahu mungkin ini tiap orang punya kebutuhan gula berbeda ya. Dan tahu batasan-batasannya lah kayak gitu. Kalau menurut saya yang paling sehat minuman healthy drink itu kan nomor 1 air putih ya, air putih, mineral ya, nggak bisa diganggu gugat ya. Oke. Air mineral yang benar-benar sudah teruji klinis dan memang benar-benar layak dikonsumsi. Terus teh hijau itu bagus banget buat terutama antioksidan ya, untuk kecantikan juga. Pokoknya di sini ini bahas-bahas yang sisi-sisi positif dari yang alami ya Eva ya. Terus teh hijau tapi juga tanpa gula yang bagus itu ya. Rasanya pahit dong. Ya pahit gimana ya, nggak yang kental banget sih, bisa nggak pahit, tergantung tergantung lidah kita juga. Disesuaikan mau seberapa tingkat kepekatannya biar nggak pahit kayak gitu. Penasaran nih sama teh hijau. Untuk teh itu yang bisa dijadikan obat untuk kita, jamu untuk kita. Minuman seperti itu tuh sebaiknya dikonsumsi setiap hari atau berkala, karena kan tiap orang punya kondisi lambung yang berbeda, dan terus pastinya takutnya nanti malah nggak nafsu makan nih, gitu. Benar sekali. Untuk jam-jam tertentu juga, untuk kondisi tertentu juga ya Mbak Eva ya, bisa di jam-jam ngeteh sore kayak gitu Mbak Eva, yang bagus ya. Kalau misalnya kita habis makan ya sebaiknya yang dikonsumsi itu air putih saja kayak gitu, karena zat-zat ini kan ada kandungan tertentu yang mengikat zat-zat baik saat kita makan ya, asupan protein apa yang harusnya tidak boleh di mix dengan bahan alami juga. Biarpun alami juga kita harus tahu mana yang harus dikonsumsi saat setelah makan, atau mana yang harus jam-jam tertentu yang harus sesuai untuk tubuh kita kayak gitu. Jadi teh hijau itu bagus kalau tanpa gula. Kalau udah over gula ya udah jadi nggak beda. Bagus ya. Semua yang over itu juga jadinya nggak bagus. Terus susu itu susu yang tertentu juga yang rendah lemak, SKM, skim ya, sama kedelai. Susu kedelai itu kan soya itu ya bagus banget karena kandungannya bagus untuk kalsium dan vitamin D. Penting untuk tulang ya. Kita ini taunya kan kalau nggak ada literasi pasti capek asam urat, dikiranya nggak usah makan sayur. Terus kayak gitu, takut makan sayur, padahal belum tentu Mbak Eva kayak gitu. Terus di sini saya juga ada ini loh, produk, pokoknya yang produk yang tahu dari proses awal nanam sampai Mbak Eva sampai produksi itu yang bagus itu di mana? Bisa nanti kontak saya ya. Maksudnya bisa sharing, boleh sharing di sini karena berdasarkan pengalaman tadi ya, bukan dokter tapi berdasarkan pengalaman sendiri, karena daya tahan saya mungkin beda, rentan banget. Jadi emang saya banyak literasinya di situ untuk biar gimana sih biar strong, gimana sih biar nggak keluar masuk rumah sakit, gimana sih kalau kerja biar optimal dan produktif, nggak banyak izin kayak gitu kan. Jadi dari situlah saya tahu hal-hal yang layak dikonsumsi. Selain teh hijau juga ada jus tadi Mbak Eva, jus sendiri ya Mbak Eva. Jus itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya Mbak Eva. Kadang orang ada yang gini berasumsi,
wah kan nanti seratnya hilang, kan nanti apa nih kandungan serat, ya kadang kandungan seratnya ada yang kebuang Mbak Eva. Tapi kan kalau kita misalnya langsung makan nih kan cepet banget kenyangnya dan males kadang kan orang makan buah atau sayur sebanyak itu. Yang sebotol itu banyak banget kuantitinya, jadi sedikit tinggal minum aja. Iya, tetap banyak sisi positifnya, banyak sisi baiknya untuk menutrisi tubuh kita. Kandungan serat, kandungan mineral itu tetap ada, biarpun seratnya nggak sebanyak yang kita kunyah tapi langsung. Kan kuantitinya tadi udah menggantikan Mbak Eva. Jadi beberapa buah ataupun sayur yang jumlahnya banyak itu di jus dan diambil sarinya, itu lebih mempermudah kita untuk bisa melakukan penyerapan buah di tubuh kita. Kalau untuk mengonsumsi jus sendiri, ini sebaiknya sebelum atau sesudah makan, karena kan dengan buah yang banyak, sayur yang banyak yang diolah diambil sarinya itu bikin kita cepat kenyang. Nanti takutnya malah nggak mau makan. Ya sebenarnya gini, kalau misalnya pengen menjaga banget ya sebelum makan bisa. Kadang orang takut ya kalau asam lambung atau apa itu ada lemonnya enggak kayak gitu. Padahal sebenarnya itu malah enggak masalah. Ya asal lemon itu enggak yang bikin asam lambung ya. Kalau misalnya kayak kopi itu sebenarnya bagus loh Mbak Eva. Cuman kalau ditambah gula tadi ya jadi beda, ininya membuat asam lambung naik. Kalau kopi-kopi aja nggak masalah. Dan minum jus itu ya tetap nafsu makannya normal aja, mau setelah makan atau sebelum makan atau kapan saja. Itulah baiknya jus ya, tidak ada efek sampingnya sebenarnya kayak karena gitu. Produk alami ya. Tadi nggak ada pengawet atau gula tambahan yang tidak layak dikonsumsi atau susu-susu yang hanya manisnya saja kayak gitu Mbak Eva. Kalau dari Kemeju sendiri produk buah sayur yang paling banyak di order. Waduh, karena kan biasanya ada pesanan custom nih. Nah, ini pertama Mbak Retno berasa customernya banyak request nih, gitu nggak sih? Karena selaku dari produsen ya, untuk bisa menanggapi customer seperti itu bagaimana. Terus yang kedua yang di request itu produk buah dan sayur yang paling ribet yang pernah Mbak Retno bikin apa sih? Ya sebenarnya semua itu ribet kalau sayur. Kalau berhubungan dengan sayur semuanya ribet karena prosesnya harus benar-benar dari proses milih sayurnya, nyuci sayurnya harus benar-benar air mengalir. Kan sayur itu kita nggak kelihatan ya kalau ada mikroorganisme yang tidak kelihatan apa-apa, kita harus benar-benar telaten mencucinya, benar-benar sampai bersih. Terus nyaringnya nggak semudah nyaring buah kayak gitu Mbak Eva. Dan memang kadang kalau moodnya lagi nggak bagus tuh hawanya, wah bukan, hawanya mau mulai itu berat banget. Padahal orderan banyak ya. Sampai kebanyakan dia udah tahu Mbak, pasti gini Mbak, ready apa kayak gitu, tanya masih nggak, misalnya saya buat story nih masih ada nggak, terus misalnya nggak ada, aku setia deh menantinya sampai segitunya Mbak Eva. Saking ini ya udah klop banget sama ownernya. Jadi udah tahu kalau misalnya nggak langsung dapat hari itu nggak apa-apa deh, nanti next time ditunggu sampai benar-benar dapat. Karena kan kadang kita nggak dapat sayur yang fresh, nggak dapat bahan yang sesuai kayak gitu. Kayak wortel itu yang sering dicari, wortel pokcoynya juga sering dicari. Terus biarpun buah itu semuanya sih menurut saya pada disuka ya Mbak Eva. Kalau dibikin langsung di storyin pada berebut. Alhamdulillah kayak gitu. Selalu kelarisan ya. Iya. Banyak yang order. Terus buah yang paling sulit dan sayur yang paling sulit untuk diolah by request customer apa sih Mbak? Alpukat. Apa gitu? Jadi alpukat tuh nggak sembarangan ya. Misalnya
banyak jenisnya. Terus misalnya jenisnya dapat yang bagus juga belum tentu dapat rasa yang enak kayak gitu Mbak Eva. Jadi kadang pahit, kadang kayak busuk kayak gitu ya. Harus benar-benar dijaga. Dan saya varian jusnya boleh saya sebutin ya Mbak Eva ya. Ada jus lidah buaya juga. Lidah buaya. Jus pare. Jus pare. Tak bayangin dulu Mbak ini. Ini tanaman-tanaman yang biasa Eva pegang untuk masak, tapi dibikin jus. Rasanya sesemir apa nih? Dan alhamdulillah mereka tuh pada repeat order. Jadi jus itu saya buat juga bukan karena saya punya ide sebenarnya ya, yang kayak yang ekstrim itu ya. Karena gini, Mbak, kemarin saya ke dokter kulit kan saya gatal-gatal nih Mbak, disarankan minum jus lidah buaya. Terus saya juga harus ini dong, bertapa dulu cari untuk bisa mengolah ya lidah buaya yang sehat, getahnya pahit, bener, yang gak gatel, yang bener-bener menghasilkan yang layak makan, dikonsumsi dan bikin sehat. Jangan sampai itu malah bikin perkara ya Mbak Eva ya, karena nanti malah rusak semua kulitnya. Tanggung jawab nih. Waduh. Dan alhamdulillah konsumennya itu sabar. Trial itu trial error pasti ada ya kan. Pasti nanti tak buat keramas lah. Nggak jadi dibikin buat keramas ya. Ya kan, wah nggak layak nih ya, aku makan sampah-sampahnya aja deh Mbak Eva. Kayak gitu. Demi konsumen ya, demi customer biar gitu. Puas. Terus jus pare juga awalnya gini, ada yang sakit kayak kanker kayak gitu ya. Terus order jus pare, wah saya tuh pusing banget, gimana sih jus pare kan di pahitnya kayak apa sih kalau di jus ya kan tanpa campuran apapun ya. Terus akhirnya saya ini trial juga. Terus ya itu tadi di mix nanas sama lemon, dan alhamdulillah itu pada ini ketagihan. Jadi rasanya nggak begitu pahit, Mbak, ini apa sih kok bisa kayak gini ya, kayak kedondong kayak apa kayak gitu. Jadi kayak nggak pare ya, wah seenak ini ya kayak gitu. Padahal itu membuatnya penuh dengan perjuangan. Nah ini dia yang tidak diketahui oleh para konsumen. Nggak hanya sembarangan mengolah jus mix buah-buah aja untuk bisa jadi rasa yang enak, yang bisa sampai di tiap orang punya lidah yang berbeda. Tapi gimana caranya tidak merusak nutrisinya, tapi rasanya juga bisa masuk ke masih diterima. Yang pare yang juga nggak begitu pahit seperti makan pare mentah gitu ya. Nggak meninggalkan pahit di awal dikit mungkin ya kan. Nggak mungkin kita ngilangin 100% rasa pahit ya. Dan nggak ketinggalan gitu loh, maksudnya pahitnya nggak ninggal di tenggorokan. Biasanya ada yang ninggal terus bikin atau nggak mau gitu coba lagi. Kalau untuk produk healthy drink usia Gen Z, apa nih yang paling banyak diorder di Keme Juice? Karena tadi ada Ucin, waduh, ini bukan bucin ya, tapi ucin ya. Ucin takau. Beda kalau ini ya, ini ucin. Nah ini produk yang ada di Keme Juice. Apa sih ini ucin Mbak Retno? Ya gini, awalnya kan ada minuman viral ya, yang booming itu. Terus, wah sejauh ini ya ini tak bocorin Mbak Eva, aku tuh nggak pernah yang sama sekali minuman yang berani nyoba beli itu nggak pernah loh. Karena apa? Ya itu tadi udah pernah sering sakit karena masalah radang tadi, masalah tenggorokan. Terus akhirnya saya nggak berani coba-coba. Terus kepengen kan, paling nggak bisa bayangin lah, kayak gini mungkin ya rasanya. Terus saya ini trial bikin sampai yang pas ini pakai apa aja kayak gitulah. Itu lahirlah yang namanya tadi ucin dari cau hitam itu. Di mix sama susu UHT yang low fat sama yang original, nggak ada rasa-rasanya sama sekali.
sama gula aren. Oke. Ya, jadi kebayang nggak sih Rasanya sekental apa, semanis Iya, apa? Karena kalau rasa dari gula aren sendiri Udah tidak gurih. semanis dan ninggal seperti gula Iya, halus, bener. gula pasir ya. Iya. Oke. Jadi gurih gitu loh. Oke. Bener. Jadi pas banget ya. Itu dari anak kecil sampai orang dewasa kalau minum itu nggak mau berhenti dan mesti bakalan balik tanya lagi. Order lagi. Iya. Tips dong dari Barno, dari Keme Jus, kalau untuk mereka pecinta jus gitu ya. Iya. Biasanya beli jus itu kan buah yang utuh dikupas, Iya. di blender dan sebagainya jadi jus. Nah, itu baiknya dikonsumsi langsung habis atau bisa disimpan di kulkas atau lemari pendingin, karena kan ada yang buat nanti lagi gitu. Itu mempengaruhi dari rasa atau kualitas jus itu sendiri nggak sih? Sebaiknya dikonsumsi langsung atau nanti bisa diminum berkala gitu. Iya. Kalau jus saya kan nggak ada pengawetnya Mbak Eva ya. Ini dari jus saya saja ya. Maksudnya bukan jus yang lain. Nanti perlakuannya mungkin Berbeda. Ya, kalau saran saya mereka pasti saya info. Ini nggak ada pengawet. Oke. Untuk penyimpanannya harus di freezer dengan kondisi yang tertutup rapat. Oke. Ya, misalnya itu kan biasanya aku bikinnya misalnya sore, nanti pagi baru diambil, itu beku. Oke. Beku dan kalau mau minum langsung bisa diminum saat botolnya direndam dengan air dingin. Itu langsung cair. Oke. Cepet cairnya. Kalau misalnya masih sabar ya didiemin tapi agak lama kan. Agak lama. Oke. Nah, setelah dibuka harus habis kalau bisa. Langsung Satu botol ya, itu habis, minum. atau Oke. kalau mau disimpan ya di freezer lagi, ditutup rapat. Dan alhamdulillah itu nggak merubah rasa dan merubah warna. Kayak gitu. Lalu rata-rata mereka langsung habis sih. Langsung habis karena Iya. kemasannya juga sekali Iya, minum ya. Eva pernah bener. ngicipin itu sekali minum Iya. habis. Masa mau buat nanti kan eman gitu Iya, loh bener. ya. Jadi memang minuman buah yang sudah ada di depan mata Iya. harus segera dihabiskan. Dan emang nggak mau berhenti sih. Nagih ya ceritanya Iya. ya. Oke Marna, terima kasih sudah mampir di Radio Sama-sama, Dais, program Eva. Komunitas Bersuara bekerja sama dengan UMKM Merangkul. Untuk Anda yang sedang menyimak juga lewat Dais MAJT, terima kasih. Sudah ada yang komen-komen. Ini ada Gendi Sulastri, Baratno, Lepe de air putih dan mix nasi goreng. Kalau ini beda ya. Ini untuk menu makan malam nanti kelihatannya. Ada Nurul Burhan, idolaku Mbak Eva, salam dari Kabupaten Demak. Terima kasih Demak udah nyimak di kesempatan kali ini juga. Yang lagi nonton ataupun lagi nyimak di frekuensi 107,9. Nantikan terus program Komunitas Bersuara di hari Senin pukul 10 sampai 11 hanya di 107,9. Nantikan terus narasumber menarik lainnya akan Eva hadirkan untuk Anda. Jadi jangan ganti frekuensinya. Cek juga di Instagramnya Radio DS, follow dan like, subscribe juga di DS MAJT. Eva Barno undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di program Komunitas Suara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.